Cek audio. Rai. Oke, nanti acara hari ini gimana mungkin? Ini kan lagi bentar lagi mau Ramadan ya, lagi Yes. gencar-gencarnya baju-baju muslim berarti ya? Iya, jadi acara hari ini aku datang ke acara collabnya Marissa Ica. Jadi memang udah jadi rutinitas buat kita teman-teman selebritas tuh kalau ada acara teman-teman yang collab sama siapa tuh kita kayak support gitu. Itu adalah bentuk support kita karena kan mungkin nggak bisa support yang gimana-gimana, bisanya kita bantu promosiin, terus udah gitu kita bantu datang ke acaranya biar launchingnya sukses dan sebagainya gitu. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan bisa datang ke acara yang Marissa Ica. Kak Tia sendiri gimana? Bikin juga produk-produk Bikin, tapi belum jadi, belum launching. Aku juga belum tahu nih ada launching atau enggak, karena kan aku kan insya Allah bulan Ramadan nanti, sekarang sih masih, aku kan jualan mukena gitu, ada mukena travel mini, tapi aku udah develop untuk mukena yang silk juga buat edisi hari raya gitu. Tapi kalau untuk launchingnya sendiri ini masih belum kepikiran, tapi pengen sih launching gitu. Tergantung nih nanti kalau semuanya rampung mungkin bisa launching, aku akan launching. Karena sekarang aku lagi fokus ke bikin kantor baru gitu, bikin kantor baru yang isinya nanti ada studio-studio dan kantor untuk kreatif gitu. ya gimana nih sekarang ngerambah terus untuk bisnis dan segala macamnya? Sebenarnya kalau ngerambah terus masih segitu-segitu aja ya, masih alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu. Cuman kayak yang biasanya kita live di satu ruangan, salah satu kamar di rumah, sekarang kita mau siapin tempat yang mungkin lebih proper sedikit gitu supaya kerjanya makin semangat lagi gitu sih. Sebenarnya nggak terlalu ada perubahan-perubahan yang gimana-gimana banget. Emang berarti dikhususkan spesifik untuk punya studio sendiri gitu sekarang Kak? Iya, karena aku konsepnya tuh memang rumahan. Waktu itu sempat aku disaranin sama suami aku, ya udah kantor yang benar-benar kantor aja gitu. Cuman aku bilang kayaknya aku nggak bisa deh kalau kantor tuh nggak deket dari rumah. Ini kayak berapa ya? 50 meter lah dari rumah, bisa jalan kaki gitu. Karena aku kan nggak bisa jauh-jauh dari anak-anak gitu. Terus udah gitu tanggung jawab aku di rumah juga masih banyak, bebersih, ngepel, nyuci baju. Canda. Ya tapi kayak emang bersih-bersih itu kan aku emang hobi banget dan gak bisa ninggalin sepenuhnya. Jadi aku pengennya kalau aku dibutuhin tuh aku bisa langsung pulang. Misalnya tiba-tiba ini karena aku lagi nggak mau makan misalnya gitu. Oke, aku ke rumah aku harus cek dia lagi kepengen apa atau enggak ini karena Kak Lundra lagi sedih atau apa gitu. Jadi kayaknya aku pengen nggak jauh-jauh dari anak-anak aku. Kak, nih sebentar lagi Ramadan nih. Udah mempersiapkannya sejauh apa sih? Ramadan ya persiapannya lebih ke ibadah gitu. Tapi sepertinya Ramadan ini juga untuk kerjaan juga Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan karena aku sekarang lebih jadi pedagang ya. Lebih ke berniaga. Jadi insya Allah akan tetap menjalani seperti biasa tapi ibadah ya. Palingan nanti kita untuk waktu kerja sama waktu ibadahnya tuh harus benar-benar disesuaikan. Jangan sampai kerja keras tapi ibadahnya ditinggalin. Karena kan Ramadan ini kan datang setahun sekali. Belum tentu kita tahun depan datang ketemu sama Ramadan lagi, itu dia sih. Anak-anak ini harus buka puasa bersama dari Oh iya, kalau hari pertama kita wajib. Jadi malam sebelum Ramadan kan kita taraweh, itu taraweh harus barengan. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Terus udah gitu juga buka puasa pertama biasanya kita bareng-bareng gitu. Itu sih. Sama Lebaran, insya Allah nggak ngambil pekerjaan gitu karena memang mengkhususkan untuk keluarga. Anak-anak gimana Kak? Untuk Kanaka ini hari pertama bulan pertama dia puasa. Insya Allah bulan ini aku mau ajarin dia untuk puasa full. Kan umurnya udah 7 tahun. Kemarin udah sempat belajar tapi nggak kuat. Tahun lalu udah sempat belajar tapi nggak kuat full. Jadi setengah hari buka tutup gitu. Setengah hari buka terus tutup lagi kayak gitu. Sekarang insya Allah aku mau coba dia full. Mudah-mudahan diberikan kesehatan gitu. Mudah-mudahan kuat gitu. Ini aku lagi mikirin gimana caranya supaya dia mau full. Apakah dengan iming-iming rewards ya gitu. Kadang-kadang kayak harus gak sih dikasih iming-iming rewards. Tapi ternyata kayak aku pikirin anak kecil ini kan belum mengerti gitu apa arti dari puasa. Untuk apa dia menahan lapar sampai sebegitunya gitu kan. Jadi kayak oke lah karena dia masih kecil untuk ngebiasain diri dari kecil aja. Jadi mungkin aku akan iming-imingin hadiah rewards. Kak, untuk anak-anak sendiri apakah ada di
targetnya untuk hatam Quran atau seperti apa Allahu nih Kak? Akbar, iya ya, bagus banget ya. Hatam Quran sih, anak aku belum bisa membaca Al-Quran nih, baru masuk Iqra 6. Kalau Kanaka baru masuk Iqra 6. Kalau Kalundra tuh udah dia pakai tilawatil gitu, ada tilawatil ya, bener nggak sih? Takut salah lagi gue nanti. Kalau Kanaka tuh udah masuk Iqra 6 gitu, jadi belum masuk ke Al-Quran. Kan untuk puasa sendiri anak-anak bisa dikatakan gampang-gampang susah lah ya. Memberi pengertian puasa pada anak-anak seperti apa sih ini Kak? Nah Biar itu mau- dia, anak-anak aku sih ya, nggak tahu mungkin kalau di luar sana kan pasti ibu-ibu tuh orang tuanya hebat-hebat. Kalau aku tuh kayak masih belajar lagi. Anak-anak aku tuh masih belum terlalu mengerti apa arti puasa gitu. Kenapa mereka harus berjuang untuk puasa. Makanya mungkin untuk Kanaka yang nomor 1 itu aku ajarinnya dengan cara ada rewards-nya itu. Udah sempat ngobrol sih. Kayak Kanaka nanti kita belajar puasa. Kalau puasanya 1 bulan full, Kanaka boleh minta apa aja untuk jadi hadiah gitu. Oh Masya Allah, iya. Sebenarnya kalau untuk properti itu, aku emang awalnya udah kos-kosan kan. Cuman kesini insya Allah lagi merambah lagi. Tadinya mau bikin rumah sendiri gitu. Tapi kayaknya kita masih lebih butuh berniaga dulu gitu ya, dijual lagi dulu. Ya udah akhirnya kita bikin rumah nggak terlalu besar, rumahnya bukan rumah mewah gitu, rumah 200 meter persegi. Insya Allah lagi dibangun sama suami aku, nanti buat dijual lagi gitu. Tapi uniknya rumah yang dibangun ini, kita berdua tuh sama-sama idealis. Jadi bikin rumahnya emang agak nggak biasa gitu. Dia full dari, jadi semen expose gitu, terus udah gitu dengan bangunan 200 meter kan nggak terlalu besar. Tapi dia sudah ada kolam renangnya, ada rooftopnya, dan ada jembatan di dalam rumahnya. Ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang lain juga gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain. Kalau untuk sebenarnya kalau ngebangun suamiku udah sering ngebangun kan dari mulai kos-kosan, terus juga udah beberapa kali memang ngebangun proyek orang juga. Tapi kalau untuk yang proyek sendiri untuk dijual lagi ini yang pertama. Kak, dengan mengembangkan selalu bisnis, apakah hasilnya lebih enak jadi pengusaha ketimbang jadi artis? Seperti apa Kak? Sebenarnya kalau hasilnya lebih enak yang mana, semua usaha itu sama aja. Semakin besar usaha kita, semakin besar pula hasil yang kita dapat gitu. Cuman kan sekarang ini masih baru pertama kali, kita tuh nggak terlalu mikirin yang keuntungannya sebesar-besarnya, tapi lebih memikirkan kayak idealis aku dan suami gitu, pengennya bangunnya seperti ini, segmennya orang-orang yang seperti ini, kayak gitunya sih sebenarnya. Kan di Tapi balik kalau kesuksesan misalnya pasti kan ada. ini gimana Kak? Kan sekarang udah jarang terlihat nih untuk sinetron atau sampai di layar kaca gitu. Sekarang lebih milih bisnis tuh. Kenapa? Apa memang Karena lebih menjanjikan? itu dia tadi, kalau untuk bisnis, aku juga bisnis pilihnya yang bisa dari rumah, jualan di rumah, jualan yang ada aja gitu. Terus udah gitu juga kayak kemarin bantuin mama aku mau bisnis jualan makanan Medan gitu ya, aku bantuin promosiin. Kayak kemarin juga sempat jualan kerudung, jualan mukena dan sebagainya gitu. Yang paling penting kalau aku dan suami, pekerjaan kita bisa dekat dari anak-anak. Jadi kapanpun anak-anak butuh kita bisa ada di samping anak-anak. Tapi Itu aja dengan sih. terima pekerjaan lain mungkin di entertain atau gimana? Masih ada syuting, ada tetap iklan, tetap masih ada juga. Tapi memang kalau syuting sinetron gitu, makanya aku hebat banget buat teman-teman yang masih sinetron. Itu kan syutingnya dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi gitu. Kayaknya kalau untuk membawa anak-anak aku datang ke lokasi syuting agak susah gitu kan. Syuting ada yang jauh, ada yang di luar kota apa segala macam. Aku kayaknya kalau itu kayaknya waktunya nggak match, dan aku nggak sampai hati ninggalin anak-anak aku gitu. Mungkin kalau yang lain punya cara sendiri ya. Jadi aku lebih milih kantor pun aja. Ini benar-benar aku dapat tempatnya tuh di dekat rumah, 50 meter dari rumah. Kak, di balik kesuksesan kan juga pasti ada aja nih cobaan yang datang, ada orang yang julid lah sampai benar nggak sih ini katanya kamar ART-nya kecil banget. Gimana tuh? Kan banyak tuh di netizen tuh Kakak disebut Pertanyaan yang lain? Iya, itu katanya ada kakak lagi ikut kejuaraan. Gimana sih Kak? Kalau Kanaka ikut kejuaraan taekwondo kemarin kan dia sempat kejuaraan taekwondo di Singapura. Cuman qadarullah di Singapura itu Kanaka sakit jadi nggak bisa tanding. Padahal kita udah berangkat bersepuluh. Sakit apa? Batuk. Cuman batuknya tuh kita sampai ke dokter di Singapura.
nggak dapet izin buat pertandingan karena kan memang di sana juga ketat banget. Kalau ketika batuk mereka tanding mereka bisa menularkan ke yang lain. Jadi seketat itu. Akhirnya kita nggak bisa tanding, tapi alhamdulillahnya kemarin ditanding di Jakarta gitu. Dan alhamdulillah dapat medali Tapi emas. taekwondo itu emang apa hobi atau kayak dia sendiri yang ngarahin kayak kamu kayaknya lebih oke taekwondo. Awalnya diarahin dulu, tapi sekarang akhirnya jadi hobi banget dia gitu. Sampai seminggu latihan 3 kali, malah sampai private juga. Sempat ada ini nggak sih kak? Maksudnya kan latihannya kan fisik ya. Yes. Ya, sempat cedera mungkin atau sakit. Cedera sih enggak sih, alhamdulillah ya. Malah waktu itu pas karena tangannya patah itu bukan karena taekwondo atau sepatu roda. Iya, pernah patah, tapi dia karena memang main otopet gitu jatuh, kecelakaan. Kejuaraan apa kak? Kalau di Singapura kejuaraan taekwondo. Singapura kejuaraan internasional. Internasional. Iya, internasional, tapi kan aku nggak tanding. Gitu. Tadinya mau ada kejuaraan lagi, udah dapat invitation buat ke Korea bulan Juli ini, tapi kita masih ngelihat dulu kemampuan Kanaka karena Korea tuh pertandingannya lebih susah lagi. Tapi apa medali emas ya kak? Kemarin di Jakarta dapat medali emas. Di Jakarta Dapat medali emas, alhamdulillah. Gimana sih kak? Bisa lihat anak kayak gitu berprestasi, apalagi itu bela diri ya, yang nggak semua orang bisa gitu. Bangga banget pastinya karena kan aku kan sebagai duta taekwondo Indonesia juga kayak ngelihat anak aku bisa taekwondo kayak bisa jadi penerus aku nih gitu. Cuman tetap nggak boleh maksain, yang penting anaknya happy. Sama kemarin juga dia menang itu lawannya jago banget. Tapi dia tuh menang di ronde-ronde kedua dan ketiga itu karena nafasnya bagus gitu, karena staminanya bagus gitu. Jadi pas liburan kemarin orang-orang pada liburan ke luar negeri, kita nggak liburan, kita lari ya, kita lari olahraga dan anak-anak ikut. Jadi kayaknya staminanya orang-orang pada liburan senang-senang happy kita olahraga gitu. Tadi kan dia sampai ini nggak sih kayak ngarahin kayak makan kamu harus kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini, jadi kayak ngarahin. Jangan belum terlalu detail itu karena anak aku walaupun udah atlet cilik tapi belum jadi atlet yang nasional kayak gitu. Jadi lebih ke ngarahin aja. Anak aku masih 7 tahun. Kalau Indra sendiri gimana kak tadi menang Satu roda ya? Gimana tuh? Gemes. Kalundra kemarin menang satu roda, gemes banget. Jadi Kalundra ini lucunya dia itu nggak mau ikut lomba karena dia takut dia nggak menang gitu. Nah itu dia yang belajarnya adalah belajar bisa menerima kekalahan. Itu juga harus aku ajarin karena aku harus kasih tahu anak-anak aku pertandingan lomba apapun itu nggak mesti selalu untuk menang gitu. Jadi harus belajar menerima kekalahan. taekwondo sejak umur berapa sih anaknya? Dari 1 tahun kalau nggak salah. tahun. Dari bisa jalan langsung. Berapa kak? Kalau Sekarang udah 7, cuman latihan seriusnya dari umur 5. kemarin di Singapura berapa lama sih batuknya, maksudnya sampai kayak Ya, gitu? gue udah Di Singapura batuknya itu selama di Singapura sakit. 7 hari ya dari kan Kak, lagi bagi dong, soal Kak. obesitas, Ya. kena obesitas dan Sukses nih, diet. 26 kilo. Seperti Gimana apa nih, sih, Kak? Waktu itu memang aku sempat masuk obesitas tingkat 1. Terus habis itu berhasil nurunin berat badan itu dari defisit kalori. Alhamdulillah turun 26 kilo. Jadi ya udah sih palingan kalau misalkan kesini-sini udah tinggal ngejaga aja. Karena kan yang harus diganti adalah pola hidup sehatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita turun berat badan tapi pola hidup sehatnya nggak dijaga, ya otomatis kita akan naik pelan-pelan. Nah itu udah alarmnya udah nyala tuh, begitu mulai naik, harus turunin. Sekarang Berarti udah tanpa stabil. makan nasi itu kak kemarin kak? Nasi dong tiap hari. Masih. Polanya gimana sih kak dietnya berarti kalau kayak gitu? Diatur aja, makanya cuman kalau aku waktu itu jamnya diatur. Oh iya, mau dipakai foto mas Sedikit, terakhir, Kak, sedikit Kak. terakhir jawaban itu. Terakhir, Kak. Dia bilangnya, mah aku pengen ini mah cita-citanya mah udah ini nggak sih kak? Dia mau jadi atlet taekwondo kayak bunda. Dia mau ngalahin bundanya, katanya mau punya medali lebih banyak dari bundanya. Kak, Kak itu lanjutin gimana sedikit, Kak. makannya kak? Untuk berat Makannya itu diatur jamnya, sehari aku waktu itu 6 kali. Terus habis itu aku ke dokter juga untuk membantu atur nutrisinya seperti apa gitu. Udah sih itu aja, sama jalan 45 menit. Udah deh. Sekarang udah stabil. Stabil dong. Oke, thank you. Alhamdulillah.